Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku bawain general reading. Temanya adalah siapa sih sosok seseorang yang akan mencintai kamu selamanya. Pokoknya dia cinta sama kamu deh selamanya. Mau dia masih hubungan sama kamu, mau dia udah nggak berhubungan sama kamu. Pokoknya jiwa dan hatinya tuh dia menganggap kamu tuh the one, atau kamu tuh ya seseorang yang dia cinta selamanya sampai akhir hayatnya kalau perlu ya. Lebay ya si Dinda, tapi ya iya, pasti kalian juga punya kan seseorang yang kalian ngerasa pokoknya gue cinta deh selamanya sama dia gitu ya. Cinta sama kamu selamanya gitu kan. Ya udah, ini tuh isi videonya tentang karakter, personality, fisik, hubungan kamu sama dia, energinya seperti apa. Nanti kita cek aja. Aku juga nggak tahu kayak gimana ini ya. Pokoknya apapun yang terlihat di sini aku bakal kasih tahu ya. Karena ini general reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kau bisa kontak yang ada di description box video aku ya. Masih ada promo 3 question 100.000 rupiah. Oke, itu aja. Kita langsung mulai. Sosok yang mencintai kamu selamanya. Di sini ada yang memang energinya tuh kayak udah ngejauh dari kamu ya. Dan atau dia sengaja menjauh dari kamu supaya kamu tuh bebas dari dia, supaya kamu tuh lebih happy tanpa dia. Mungkin ada seseorang yang ngerasa kayak dia membawa pengaruh negatif buat kamu, membawa pengaruh yang gak baik buat kamu. Tapi di sini ya ada juga orangnya tuh tipenya independen, dia tuh mandiri. Dia tipenya mandiri, independen. Ada yang tubuhnya tuh berisi atau gemuk gitu ya. Dan ada seseorang yang kayak memang udah ngejauh dari kamu atau udah gak deket sama kamu juga. Dia itu seseorang yang kalau kamu kenapa-napa, dia mau pasang badan buat kamu. Kamu ada masalah, dia maju. Kamu ada masalah, dia mau jadi pahlawan. Pokoknya dia seseorang yang bakal yang bakal ada buat kamu kalau kamu tuh kenapa-napa. Relate banget ya sama temanya ya. Ya orang-orang yang kayak gitu sebenarnya tuh seseorang yang memang cinta sama kita biasanya ya. Kita kenapa-napa pasti dia tuh ada gitu ya buat kita. Dia tuh sering fokusin kamu. Pokoknya dia itu gak bisa lepas pandangannya dari kamu. Kamu tuh kayak membawa angin segar buat hidupnya dia. Lebay sih, tapi ya kayak kamu tuh membawa angin segar atau kayak cahaya baru buat hidupnya dia. Kalau hidupnya tadinya monoton, terus hidupnya membosankan, hidupnya kesepian, hidupnya negatif, tapi kamu tuh membawa sesuatu yang baru, cahaya baru. Dia tuh sering banget ngomong ke kamu tuh hal-hal yang manis-manis, kayak entah dia flirting ke kamu, entah dia ngomongnya manis ke kamu, atau dia sering kasih pujian, atau sering ya ngomong yang baik-baik lah ke kamu gitu loh. Misalnya kayak kamu cantik banget hari ini, atau misalnya kayak aku tuh selalu ada loh buat kamu gitu kalau kamu kenapa-napa. Pokoknya agak-agak gombal gitu lah ya. Ada yang orangnya tuh negatif sebenarnya, tapi dia bisa semanis itu ke kamu. Jadi misalnya dia tuh orangnya tuh negatif, misalnya orangnya tuh jahat ke orang, misalnya aja. Tapi dia tuh bisa sebaik itu ke kamu. Dia bisa peduli sama kamu. Padahal ke orang lain enggak kayak gitu. Misalnya ada dia kalau sama orang lain tuh pelit, tapi sama kamu tuh royal, beliin kamu apa aja. Itu contohnya ya. Dan dia tuh ngerasa kamu tuh calon-calon potensial gitu, calon-calon potensial buat jadi pasangannya, buat jadi istri atau suaminya. Walaupun dia ngerasa kamu juga banyak lah yang deketin ya selain dia.
Kamu tuh ibarat ratu atau raja buat dia. Kayak kamu tuh kedudukannya tuh penting lah buat dia. Kamu kayak VVIP ya, very very important person. Dan aku lihat di sini, kadang dia ada rasa emosi juga sama kamu. Nggak tahu kenapa emosi, entah misalnya kamu cuekin dia, atau kamu tuh orangnya nggak peduli atau apa. Pokoknya ada rasa yang kadang dia tuh emosi sama kamu. Dia tuh nyimpen foto-foto kamu kayaknya. Ada yang memang disimpan di galeri handphone, atau ada yang misalnya foto kamu tuh dipajang sama dia mungkin. Dan dia tuh selalu ngerasa apa ya, nggak puas gitu loh soal kamu. Misalnya ya, dia tuh kemarin kepoin kamu, hari ini dia juga harus kepoin kamu, besok dia kepoin kamu lagi. Jadi ada rasa dia tuh nggak puas kalau nggak kepoin kamu, kalau nggak tahu tentang kamu. Pokoknya selalu ngerasa kurang lah tentang kamu, ya. Kayak I will do everything for you. Dia ngerasa kayak dia bakal ngelakuin apapun buat kamu, bakalan kasih segalanya juga buat kamu. Dan kamu tuh kayak punya space spesial di hatinya dia. Kayak kamu tuh apa ya, menempati apa, bagian yang spesial lah, part di hatinya gitu. Pokoknya kamu punya part tersendiri di hatinya dia. Dan ada yang ngerasa perasaannya ke kamu tuh makin lama makin bertumbuh di sini, makin berkembang. Dan ada yang ngerasa memang udah mengungkapkan perasaannya ke kamu. Ada yang ngerasa kayak udah terbuka, jujur ke kamu. Ada yang ngerasa kayak ya kamu aja lah seorang gitu. Cuma kamu seorang yang ada di hatinya. Dan kayak cuma kamu seseorang yang dia ngerasa dia bisa mengandalkan kamu gitu. Nggak tahu maksudnya apa ya, mengandalkan gimana. Ada yang perasaannya lama, udah dari berbulan-bulan, tahun demi tahun, musim berganti, perasaannya masih ke kamu. Ada nih seseorang yang benar-benar dari masa lalu, misal temen sekolah kamu yang menyimpan perasaan, atau yang belum bisa melupakan kamu. Ada pokoknya adalah seseorang yang dari masa lalu. Seseorang yang mencintai kamu selamanya, aku ngerasanya lebih dari satu. Tapi yang kerasa banget di sini tuh yang satu orang. Yang satunya agak-agak jauh energinya. Mungkin kamu sama dia pernah ada konflik juga, ya. Pernah ada konflik, terus jadi dia berusaha, kayak ada yang ini ya, kayak punya trauma nih. Kayak ada seseorang yang punya trauma di sini. Entah traumanya karena kamu atau karena orang lain, tapi dia ngerasa kayak lagi merilis rasa traumanya. Tapi ada juga yang sebelumnya pernah punya konflik sama kamu, kayak kalian ribut gitu ya. Di sini perasaannya dalam banget sih ke kamu, bener-bener deep. Dan dia tuh selalu pengen kayak menarik perhatian kamu, mencuri perhatian kamu, curi-curi perhatian. Entah kamu perhatian balik atau enggak ya. Dia sering banget ngelamunin kamu. Dan pokoknya dia sama siapapun, dia pergi kemanapun, ya pikirannya dia tuh tentang kamu aja, kayak gak ada yang lain. Nah pastinya dia itu kayak sering doain kamu, kayak sering berdoa atau meminta ke Tuhan gitu, semoga kamu tuh bisa bersama sama dia. Ada yang sering berdoa kok di sini, atau berharap lah ya ke kamu, sambil berharap sambil didoain gitu ya. Dan sambil berharap dia pun punya passion ke kamu sebenarnya, punya hasrat, punya passion, punya gairah, sexual attraction, pengen juga mungkin adanya sexual attraction di antara kamu sama dia. Kamu tuh ibaratnya apa ya, seseorang yang dia tuh kayak punya hasratnya tuh ke kamu aja gitu, ke orang lain tuh nggak ada. Ada yang kayak gitu ngerasanya. Ada yang ngerasa kayak kamu tuh apa ya, kayak dia bisa jadi diri sendiri gitu kalau di depan kamu.
Dia nggak harus menutupi dia tuh siapa, dia bisa jadi dirinya sendiri di depan kamu. Dia nggak harus bohong, nggak harus jadi orang lain. Dan di sini seseorang ngerasa udah effort banget ke kamu sebenarnya. Dan dia tuh, kalau aku lihat foto kalau aku lihat gambar kartunya di sini, bener-bener kayak seseorang yang cinta banget sama kamu gitu loh. Dia kayak sering banget mengekspresikan perasaannya ke kamu, tapi kamunya malah cuek aja. Ada yang kayak gitu. Dan ada yang orangnya ini masih kayak kekanak-kanakan, childish ya. Dia ngerasa tuh kalau deket kamu tuh nyaman, ngerasa safe juga, ngerasa aman, nyaman, kayak ngerasa dilindungi, comfort juga ya, nyaman. Tapi ada nih seseorang yang memang kayak dia itu mantannya kamu atau masa lalunya kamu, dan hubungan kalian mungkin udah berakhir. Ada juga yang ngerasa kayak udah capek gitu loh sama kamu, tapi dia tuh masih cinta, atau dia tuh cinta sama kamu lah, cinta mati lah gitu istilahnya ya. Jadi kayak walaupun kamu punya masalah sama dia, hubungannya bermasalah, walaupun dia capek sama hubungannya, tapi hatinya itu nggak bisa lepas dari kamu. Di sini ada seseorang yang punya family issue ya, entah keluarganya bermasalah, entah kamu sama dia hubungannya nggak disetujui sama salah satu keluarga kalian, atau ada salah satu yang udah menikah, cinta segitiga, ya pasti keluarganya nggak setuju lah ya kalau adanya cinta segitiga. Terus aku lihat di sini energinya tuh kayak dia senang aja gitu deket kamu. Deket sama kamu tuh kayak dia bisa manja sama kamu, bisa jadi dirinya sendiri. Nggak harus yang selalu nggak harus selalu yang pura-pura tegar, pura-pura kuat, pura-pura strong. Enggak, dia tuh bisa yang semanja itu sama kamu, bisa clingy juga mungkin sama kamu. Di sini ada yang mungkin komunikasinya on off tuh. Kalau memangnya dia seseorang dari masa lalu ya, mantan kamu, dia tuh pengen adanya pertemuan atau penyatuan, kayak bersatu lagi atau balikan lagi, atau kalian ketemu lagi. Dia ini seseorang yang sebenarnya tuh banyak yang suka sama dia juga. Ada seseorang yang kayak banyak yang suka sama dia, kayak dia tuh kayak gampang gitu buat sayang sama orang, buat suka sama orang. Dia gampang buat jadi mau orang baru atau orang yang udah lama dia kenal, dia tuh ya sayang gitu loh. Sayang itu kan gak harus ke lawan jenis ya, pokoknya dia baik deh, menebarkan cinta kasih lah gitu istilahnya ya. Dan ada yang ngerasa ya itu benar-benar menganggap kamu tuh pasangan, atau walaupun misalnya kalian belum jadian atau udah selesai, dia tuh masih nganggap kamu tuh pasangannya dia, the one-nya dia. Ya seseorang yang suatu saat nanti mungkin bisa dia dapetin, bisa dia miliki, entah kapan gitu kan. Nah di sini tuh ada desperation sih kamu sama dia. Yang tadi aku bilang mungkin seseorang dari masa lalu terus kayak udah ngejauh, tapi dia belum mau melepaskan kamu, entah apa alasannya. Kalian ada desperation di sini. Adalah dari kalian yang berpisah. Ada yang karena misalnya kamu sama dia pernah punya hubungan, terus hubungan kamu sama dia selesai. Ada seseorang yang karena hubungannya selesai tuh jadi kayak terpuruk, hidupnya terpuruk, gak baik-baik aja, hidupnya berantakan. Di sini pastinya dia tuh pengen kamu jadi pasangan dia, pasangan sehidup semati. Pengen adanya pernikahan, married, pengen kamu tuh bisa jadi istri atau suaminya, pasangannya selamanya. Kamu sama dia berakhir memiliki rumah tangga, happy ending atau happy family gitu ya. Tuh, this could be the one. Dia rasa apakah kamu itu seseorang yang tepat buat dia. Dia ngerasa kayak udah ketemu seseorang yang bener-bener tuh kayak klik sama dia. Tapi dia masih bertanya-tanya, kamu mau gak ya kalau jadi
pasangannya dia, kalau misalnya kamu tuh mau nggak ya jadi pasangan sehidup semati gitu loh, selamanya sama dia. Dia ini tipe-tipe orang yang suka kebebasan ya, pokoknya hidup dan jiwanya tuh bebas, nggak suka dikontrol atau diatur. Dan dia ngerasa kedekatan kalian, hubungan kalian, atau perkenalan kalian tuh membawa pengaruh buat hidupnya dia. Sosok yang mencintai kamu selamanya. Dia tuh sering kepoin kamu dari kejauhan. Dan ada rasa kayak dia tuh kayak tunggu waktu yang tepat, misalnya buat kontak kamu, buat komunikasi sama kamu, atau buat mengungkapkan perasaannya ke kamu. Dia tuh ngerasa kamu tuh memenangkan hatinya loh. Kayak di antara cewek-cewek lain atau cowok-cowok lain ya, kamulah yang bisa mengambil hatinya, mengambil perhatiannya. Ya kamu pokoknya pemenangnya lah ya. Tapi sayangnya di sini tuh dia ngerasa hubungan kamu sama dia memang ada penghalang. Padahal mungkin kalian sama-sama saling mencintai, saling menyukai, tapi penghalangnya tuh cukup besar di sini. Entah misalnya ada perbedaan keyakinan, entah misalnya mungkin salah satu keluarga kalian ada yang gak setuju, atau perbedaan-perbedaan lainnya lah ya, perbedaan usia atau apa. Dia tuh tipe-tipe orang yang di sini ada seseorang yang agak introvert ya orangnya nih. Jadi kalau dia tuh sering banget kayak kasih batasan ke orang-orang, kayak dia susah buat deket sama orang-orang. Dan menurut dia tuh kayak kalau dia deket sama orang-orang itu kayak cukup melelahkan buat dia, menguras energi banget kalau dia tuh deket sama orang-orang. Itu kan introvert kayak gitu ya biasanya. Dia bingung sih sebenarnya soal hubungan kamu sama dia, bingung harus bagaimana gitu. Ada yang saking bingungnya jadi lebih memilih buat menjauh aja. Jadi kayak dia nggak berpikir untuk memperbaiki atau nggak berpikir buat melakukan sesuatu, tapi akhirnya lebih memilih menjauh aja gitu. Dan di sini juga memang energinya ada yang bertolak belakang. Misalnya dia toxic, kamu positif, atau misalnya kamu yang toxic negatif atau dia yang positif. Dan di situ energinya tuh bener-bener kayak opposite banget ya, berlawanan. Nah itu yang bikin kalian tuh kayak berbeda. Pasti kalian ngerasa lah, misalnya dia yang negatif, terus kamu yang positif. Nah itu yang bikin kalian tuh energinya beda kan. Jadi sering adanya gesekan-gesekan. Kalau vibrasinya beda ya, misalnya dia negatif tapi kamu positif, dia marah-marah terus nih misalnya ke kamu, emosian, tapi kamunya positif, kamunya sabar, tapi lama-lama kan kamu capek juga, bener gak? Lama-lama kamu kan ngerasa pengen dihargai juga dong ya. Masa kamu gak salah dia marah-marah terus misalnya ya, pasti kamunya capek. Nah makanya sering terjadi gesekan-gesekan dan keributan di antara kalian. Sebenarnya dia itu seseorang yang dominan orangnya. Ada yang memang usianya lebih dewasa dari kamu atau usianya lebih tua dari kamu ya. Tuh, dia itu seseorang dari masa lalunya kamu. Masa lalu, dia udah anggap masa lalu, tapi ada juga yang memang udah masa lalu, cuek aja. Tapi hatinya berkata lain, hatinya gak bisa gitu kayak ngelepasin kamu gitu aja. Misalnya kamu mau tuh masa lalunya dia, sebenarnya banyak yang deketin dia, tapi dia cuek. Kenapa? Karena di hatinya dia itu masih ada kamu seorang. Kan tadi aku bilang ada seseorang yang kayak punya tempat spesial gitu di hati seseorang. Mungkin dia juga sering ngomongin kamu ya ke orang-orang terdekatnya dia, bangga-banggain kamu, atau misalnya lagi ngebahas apa tiba-tiba ngobrolin kamu. Nah tuh lihat perasaannya tuh kayak, kalau aku lihat di sini tuh perasaannya tuh kayak nggak putus-putus gitu loh ke kamu.
walaupun energinya menjauh atau dekat, perasaannya tuh mengalir terus ya ke kamu tuh. Tapi di sini memang ada yang orangnya tuh kayak energinya tuh nggak jelas, komunikasi kalian juga ada yang nggak jelas. Dan ada seseorang yang ngerasa kayak udah berkorban banyak, udah berkorban sepenuh hati, udah berkorban dengan tulus ke kamu. Ya pastinya dia sering mikirin kamu sih. Kadang dia ngerasa gak bisa berbuat apa-apa, kayak terkekang gitu loh. Ada yang memang dia nih pernah menyakiti kamu, atau ada yang ngerasa ya dia juga tersakiti sebenarnya di dalam hubungan ini, di dalam keadaan hubungan ini. Di sini tuh orangnya ada yang family man, keibuan gitu ya jiwanya. Ada yang memang ya udah move on juga sebenarnya dari kamu, tapi hatinya ya nggak semudah itu loh buat ngelepasin kamu. Sebenarnya dia tuh punya niat baik ke kamu. Ada sesuatu niat baik yang pengen dia sampaikan. Ya intinya dia punya niat baik lah ke kamu. Niat baik tuh misalnya ya dia tuh pengen serius, pengen jalanin hubungan sama kamu, pengen berusaha mungkin buat kamu. Nah itu kan contoh-contoh niat baik ya. Di sini memang ada orangnya tuh yang misterius. Dia nggak bener-bener bisa seterbuka itu sama seseorang. Tapi dia bahagia sih bisa deket, bisa kenal kamu tuh bahagia. Dia juga ngerasa kamu juga happy, bahagia dekat sama dia. Kalian sama-sama saling terbuka juga. Mungkin dia ngerasa juga masa depannya tuh kalau sama kamu tuh bahagia, happy, positif, cerah masa depannya. Seandainya masa depannya sama kamu. Sosok yang mencintai kamu selamanya. Di sini memang ada cinta segitiga sih. Ada yang cinta segitiga juga terlibat cinta segitiga, third party relationship. Atau dia itu tipe-tipe yang gak bisa satu gitu deketnya sama orang, gak bisa punya hubungan sama satu orang aja gitu ya. Atau dia tipe-tipe yang gak bisa single, yang gak bisa jomblo mungkin ya. Dia orangnya cukup ceria, cukup menyenangkan ya, mau dia cewek atau mau dia cowok, cukup menyenangkan. Ada yang udah mapan kayaknya ya. Dan dia tuh membawa pengaruh positif atau pengaruh baik buat orang-orang di sekitarnya. Pokoknya istilahnya gini deh, kalau orang dekat sama dia tuh kayak ikutan happy gitu loh. Misalnya ada suatu pesta gitu ya, atau ada suatu acara event, terus pas ada dia tuh langsung wah, langsung menyenangkan, langsung ceria acaranya ya. Dan di sini memang dia tuh tipe-tipe yang apa sih, mau fight buat hidupnya. Kamu pasti tahu deh, dia tuh tipe-tipe orang yang mau fight, mau berjuang buat hidupnya. Orangnya cukup ini juga sih, cukup strong, kuat ya. Memang tipenya nih ini, egonya tinggi, gengsian gitu ya, tapi dominan dalam hubungan. Ya, dia tuh tipe-tipe jiwa-jiwa ini apa, pemburu gitu ya. Dia tipe-tipe yang sukanya tuh mengejar daripada dikejar. Tipe-tipe yang sukanya tuh mencari daripada dicari gitu ya. Tipenya tuh sukanya stalking gitu ya. Pokoknya gitu deh tipe-tipenya. Diam-diam stalking, diam-diam tuh kayak gengsian, egonya tinggi, padahal tuh ya mau ya. Kayak malu-malu kucing gitu ya mungkin. Tuh dia tuh tipenya suka hang out, suka ketemu banyak orang juga. Ada yang tipenya itu night person, kayak lebih aktif di malam hari ya, kayak kaum natural gitu ya. Kerjanya tuh di malam hari aktifnya. Atau tipe-tipe yang suka insomnia, tidurnya pagi ya, tengah malam. Ada yang memang orangnya cerdas nih, kayaknya pintar gitu. Sebenarnya kamu sama dia tuh ada yang ini ya, kayak punya perbedaan tapi saling support, saling mendukung.
kayak matahari dan bulan gitu ya, kayak langit dan bumi. Ada yang misalnya gini ya, bulan demi bulan, tapi dia tuh masih tetap cinta sama kamu tahun demi tahun, atau ya lebih gampang tuh tahun demi tahun lah ya, tahun demi tahun dia tahu tapi masih tetap cinta sama kamu. Ibaratnya tuh kayak apa ya, bumi udah berputar, matahari udah berputar, tapi tuh porosnya dia tetap ke kamu gitu, fokusnya tetap ke kamu. Nah di sini ada orang yang emosian, temperamen, negatif atau toksik nih, di sini ada. Ada yang orangnya itu suka jalan-jalan atau traveling ya. Pokoknya dia nggak betahan deh dia gitu di rumah. Makanya aku bilang kan tadi dia suka hangout kan. Nah di sini dia tuh punya tujuannya tuh ke kamu ya. Misalnya dia deket sama siapa aja, atau dia buka hati lah sama siapa, tapi tujuan dan hatinya tuh ke kamu seorang. Atau istilahnya ya dia fokus nih ke karir, bekerja dulu lah gitulah istilahnya. Tapi suatu saat setelah dia udah mapan, dia tuh bakal carinya tuh kamu gitu maksudnya. Nah dia tuh orangnya love label, makanya penuh cinta kasih. Kayak dia tuh menebarkan apa ya, kayak menebarkan cinta, kasih sayang ke siapapun. Atau bisa juga mungkin dia ini ya, apa, menebarkan cinta dan kasih sayang karena dia player. Mungkin lah ya. Ada yang ngerasa kamu tuh separuh jiwanya atau soulmate mungkin ya. Jadi kayak kalau kamu nggak ada tuh ya dia tuh ngerasa kehilangan, kayak separuh jiwanya tuh hilang ya, half soul gitu ya, setengah jiwanya, separuh jiwanya. Dia tuh ngerasa tercerahkan sama kamu, kayak kamu tuh menyinari hidupnya gitu ya. Dan di sini ada orangnya tuh yang agak cerewet, agak bawel, suka ngobrol, komunikasi, suka kirim teks, teleponan atau chat gitu. Dia tuh ada jiwa-jiwa healer ya, kayak dia bisa menyembuhkan, atau kalau dia sakit hati tuh dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tuh dia tipe-tipe yang stalker, suka stalking memang. Nah di sini memang hubungan kamu sama dia udah ada yang berakhir, atau mungkin mereka yang mengakhiri hubungannya, atau bisa juga kamu sih. Tapi banyak juga dari mereka sih, kamu atau dia sih yang mengakhiri ya. Ada orangnya tuh hangat, memang jiwanya tuh hangat ya, bukan tipe-tipe yang dingin, yang cuek gitu ya, yang cool gitu, tapi dia tuh jiwanya hangat, kan menyenangkan ya tadi aku bilang. Sosok yang mencintai kamu selamanya. Nah dia ngerasa kamu tuh ya memang sangat punya dampak lah dalam hidupnya. Ada yang karena kamu nih hidupnya jadi berkembang. Misalnya ya kamu menemani dia gitu ya, dari nol, dari dia nggak punya apa-apa, dari dia bukan siapa-siapa, tapi kamu menemani dia misalnya sampai dia berhasil atau sukses. Ada yang kayak gitu. Dan ada yang ngerasa dia tuh jatuh cinta pas pertama kali ngeliat kamu. Dan ada yang ngerasa kayak dia tuh bangga banget bisa kenal atau bisa deket sama kamu. Perasaannya dia ke kamu tuh pure ya, tulus, sungguh-sungguh. Pokoknya perasaannya tuh ya bener ada feeling ke kamu. Ada yang orangnya tuh polos ya. Polos tuh kayak gampang dibodohi mungkin ya sama orang. Kayak apa ya, ya pokoknya naif lah gitu orangnya. Dan kamu tuh kayak membawa berkat mungkin buat hidupnya dia. Dan apapun yang dia lakuin ke kamu tuh bener-bener tulus juga, dengan senang hati dia ngelakuin itu ke kamu. Mungkin ada orang yang cukup bijak ya, atau mungkin gara-gara kenal sama kamu dia jadi lebih bijak ya. Dan ada seseorang yang tadi aku bilang egonya tinggi, jadi dia tuh bener-bener kayak menjunjung tinggi pride-nya sekali ya.
bener-bener ngerasa dia tuh kayak punya pride gitu ya. Kalau dia feminin sih orangnya nih ada yang elegan, ada yang sabar, ada yang ngerasa kamu tuh takdirnya dia loh, kayak jodohnya dia, kayak kamu tuh memang ditakdirkan buat dia, atau kalian dipertemukan tuh adalah sebuah takdir sebenarnya. Nah, dia ngerasa banyak banget nih hal-hal yang bikin dia ingat tentang kamu. Dia lihat ini kok jadi ingat kamu gitu ya, jadi ingat kenangannya sama kamu juga. Misalnya dia pergi kemana, ke suatu tempat, dia ingat kamu. Dia lewat jalan ini, dia ingat kamu. Atau banyak lah kayak hal-hal atau tempat-tempat yang bikin dia teringat sama kamu. Pas lagi dia ingat sama kamu, dia bisa yang kayak, mau ke tempat ini gitu ya. Karena pas dia lagi ingat sama kamu itu, sengaja gitu loh. Dan kamu tuh bikin dia sadar deh kayaknya. Bikin dia sadar. Jadi kalau misalnya pas dia lagi deket kamu tuh kayak kamu tuh suka ngasih tahu. Jadi itu bikin dia bikin dia jadi lebih hati-hati, waspada, antisipasi. Mungkin banyak dari kalian yang awalnya tuh kayak dari hubungan pertemanan ya, kayak temenan tadinya biasa. Tapi ada yang tapi ada yang merasa antusias banget, percaya diri banget gitu bisa dapetin kamu, atau suatu saat bisa memiliki kamu atau bersama dengan kamu. Mungkin ya ada yang sampai sekarang tuh masih punya perasaan ke kamu, tapi dia nyembunyiin itu dari kamu. Jadi kamu juga nggak tahu dia tuh sebenarnya masih ada feeling nggak sih ke kamu gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang dia rahasiakan dari kamu, dia nggak mau ungkapin. Makanya kan tadi aku bilang kan ada yang orangnya tuh egonya tinggi, jadi dia ngerasa nggak perlulah ngomong ke kamu, nggak perlulah kamu tahu. Jadi seperti ada itu ya, hidden secrets ya yang dia sembunyiin dari kamu. Nah, ada yang di sini memang jiwanya tuh masih kayak kekanak-kanakan ya, masih belum sedewasa itu. Walaupun misalnya usianya lebih tua dari kamu, tapi jiwanya mungkin masih childish ya. Nah, di sini ada yang intuisinya tuh tajam juga orangnya. Atau mungkin ada yang seseorang tuh suka mengirim telepati, suka mengirim kabar ke kamu tapi lewat intuisinya gitu. Berkomunikasi lewat intuisi. Iya. Kalau misalnya dia punya intuisinya bagus, bisa aja kan dia ngirim pesan lewat intuisinya, terus kamu tiba-tiba langsung keingetan dia, terus kamu tiba-tiba langsung ketarik energinya lagi ke dia gitu, terus kamu tiba-tiba langsung kok spontan inget dia gitu ya, padahal lagi ngapain. Nah itu mungkin seseorang lagi itu tuh lagi mengirim telepati gitu ke kamu, jadi kayak lagi nembak gitu ya, nembak telepatinya ke kamu. Tapi ada juga mungkin yang sampai sekarang tuh kayak masih single ya. Misalnya dia hubungannya udah selesai sama kamu tapi masih single gitu. Karena sebenarnya dia belum bisa, sulit buat ngelepasin kamu. Jadi kamu tuh bener-bener kayak forever lah gitu ya. Di hatinya dia ya, selamanya. Walaupun ya kamu punya sebagian part gitu ya, small part di hatinya dia. Isinya tuh kayak kamu ya. Ada seseorang yang ngerasa kayak insecure, dia kayak ngerasa lebih kecil, lebih rendah, atau nggak ada apa-apanya lah daripada kamu. Kamu tuh yang berlebih menurut dia, kamu tuh lebih dari dia. Dan ada yang ngerasa kamu tuh sekarang mungkin ya lebih glow up atau lebih glowing dari dia, makanya dia ngerasa kayak kecil atau rendah diri, makanya rasanya tuh kayak insecure. Mungkin dulu kalian pernah punya satu tempat atau satu momen yang menurut dia tuh bener-bener sulit buat dilupain. Ada yang kayak gitu. Oke, itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, ini zodiak dia atau zodiak kamu, seseorang yang mencintai kamu selamanya. Ada zodiak Libra, Gemini, Leo, Pisces, Scorpio, Sagittarius,
Capricorn, Taurus. Inisial hurufnya nama dia atau nama kamu ya. Ada huruf N, Z, K, D. Aku dong ya. Apakah aku mencintai kamu selamanya? K, G, C, R, S, E, O, L, A, I, dan F ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Terima kasih sudah menyimak video aku. Semoga bermanfaat, semoga bisa bikin kalian happy ya. Itu aja. Tungguin video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.